Gimana? Kak, apa namanya? Mohon maaf sebelumnya agamanya apa ya kak? Kakaknya? Islam. Islam ya. Gini kak, saya kan gini suka buat soal eksperimen gitu. Jadi kali ini saya tuh mau ngajakin kakaknya pakai hijab gitu. Coba tutup aurat sepenuhnya dari atas sampai bawah. Mau nggak kak? Ya nggak apa-apa. Kakaknya yang mana-mana deh yang mau. Gimana ya, kan kita ya terserah kita sih ya kalau Iya. pakai jilbab apa enggak kayak gitu. Saya merasa risih sih mbak. Kakaknya gimana, mau nggak kak? Ya nggak apa-apa. Temennya nggak apa-apa kok kak. Iya. Tapi pasti kakak kan sebelumnya kan tadi bilang risih ya. Iya. Risihnya kenapa ya kak? Ya karena gini, kita kan jilbab atau enggaknya kan ya terserah pribadi masing-masing ya. Jadi kayak tiba-tiba disamperin untuk pakai jilbab tuh kayak apa sih kayak gitu. Kayak masih mungkin pikiran kakak tuh kan kita belum kenal gitu, terus Iya tiba-tiba nyamperin ya jadi pakai jilbab. ya mungkin alasannya kak wajar sih, sebagai manusiawi wajar. Tapi Iya. kan ini temenan atau saudara ya kak? Temenan. Teman ya. Besti. Setahu saya teman yang baik pasti mensupport temannya ke hal baik gitu kan, apalagi temannya welcome kok, mau. Dan kalau selagi dia mau berarti dia kayak mau, temannya mau dapat pahala, berarti kenapa enggak kalau dia mau untuk dapat pahala. Sebagai teman yang baik kan mensupport gitu. Masalah kakak risih itu wajar karena Mas Awi mungkin kakak takutnya nanti ada apa-apa juga, mungkin Iya. nanti karena saya nggak kenal sama kakaknya, mungkin takutnya pasti kan ngejaga gitu, sama ngejaga gitu. Cuma di sini kan kakaknya mau, kenapa nggak dicoba aja? Iya udah. Tapi boleh nggak nih kak? Iya terserah dia aja sih, kalau saya enggak. Gimana kakaknya? Ya udah nggak apa-apa. Tapi saya izin duduk boleh ya? Oh iya boleh. Boleh ya. Kakaknya Islam dari lahir ya? Iya. Terus setiap orang kan pasti punya alasan ya, kakak atau kakaknya berdua tuh punya alasan kan, tahu sendiri kan menutup aurat di dalam Islam tuh pasti wajib, tahu kan ya? Ya. Terus alasan kakak pribadi sampai sekarang belum siap menutup aurat atau pakai hijab dan segala macamnya itu kenapa? Kalau saya sih belum siap aja sih gitu. Kalau dari dalam hati tuh belum siap ya enggak. Kakaknya gimana? Kalau kakak kenapa? Sesuai. Kalau saya tuh menurut tempatnya aja. Kayak ke kampus pakai. Kalau kayak gini-gini sehari-hari enggak. Kayak apa menyesuaikan Iya. kayak lebaran atau Iya. ada acara Islam gitu baru Iya. pakai gitu. Oke, ngerti. Kalau kakak kan dari hati ya, kayak belum ada niat gitu, masih nunggu siap gitu. Iya. Kalau dari niat atau siapnya kakak tuh diperkirakan itu kapan gitu niatnya bakal ada gitu? Atau biasanya setelah nikah kah atau gimana kah gitu? Ya mungkin setelah nikah. Oke, setelah nikah. Mungkin jawaban kayak gini tuh nggak dari kakaknya aja. Banyak saya tanyakan, Dek, kapan siap mau pakai hijab? Besok nih kak, setelah nikah, atau besok deh kak, setelah umur segini, umur segitu. Tapi pertanyaannya lagi yang khusus, yakin nggak nanti jam 12 siang atau masih besok pagi kita masih bernafas? Pertanyaannya di sana. Jadi menurut saya tuh hal baik itu jangan ditunda-tunda, apalagi kewajiban kita. Kakaknya benar tadi kan, setiap orang tuh punya proses masing-masing, punya hak masing-masing di dalam hidupnya. Tergantung niat gitu. Takutnya nanti lepas pasang, mungkin kayak gitu, atau takutnya nanti nggak bisa ngejaga nama pakaian atau hijab itu sendiri. Contohnya kayak masih ngomong kasar, contohnya kayak masih pacaran dan segala macamnya. Tapi kembali lagi, apa ya? Hijab atau menutup aurat itu bukan hanya untuk orang baik aja, tapi wajib buat kita yang mengaku muslimah. Jadi mohon maaf, mau kamu pelacur kata Allah, mau kamu penjudi, tetap sama seperti sholat, lakukan, laksanakan, itu hukumnya menutup aurat. Jadi masalah perbuatan kita itu urusan kita dengan Tuhan, tapi kewajiban kita itu tetap wajib yang harus kita laksanakan. Tapi ngomong-ngomong, orang tua kakak keduanya masih ada nggak? Masih alhamdulillah masih Saya ya. Ayah masih ada ya? Iya Ayah masih. masih ada. Sayang sama ayah? Ya Sayang. sayang lah Sayang orang pasti. tua. Orang tua ya, sebesar ini kan juga karena ayah kayak gitu kan. Tega nggak kalau ayahnya masuk neraka? Enggak bakalan Yes. tega. Nggak tega ya. Cuma kita bilang sebagai anak kita nggak tega masukin ayah kita ke neraka.
Tapi tanpa sengaja kakak udah membukakan neraka untuk ayah kakak dengan kakak berpakaian seperti ini. Kan sudah dijelaskan sama Allah, setiap anak perempuan yang keluar rumah menampakkan selai rambut saja, maka balasannya 70.000 tahun di akhirat di kelak untuk ayahnya. Kan kita tega banget sebagai anak sih. Udah tahu kok. Itu kakaknya udah tahu, ngeri kan pasti ya. Cuma wajarlah Ya, manusiawi. tapi kan, iya. Wajar manusiawi, kita kadang buat melakukan hal kebaikan tuh kadang susah. Tapi kalau buat dosa tuh cepat. Kadang kita duduk aja di sini bisa jadi gibah udah dapat dosa. Tapi kalau melakukan kebaikan tuh memang kadang susah. Tapi kita tuh harus bisa berproses daripada enggak sama sekali. Kakaknya cantik loh seperti ini, cantik banget apalagi menutup aurat gitu. Masya Allah. Pasti pengen nggak sih punya suami yang baik, yang soleh gitu? Iya. Pengen ya. Pasti kan nggak mau rumah tangganya atau dapat suami laki-laki yang nggak pernah cukup satu wanita. Kan kebanyakan cowok sekarang kayak gitu. Iya. Kayak yang selalu ngerasa kurang, ngelihat yang lebih cantik lagi ngerasa kurang. Jadi kita tuh seperti apa sih yang laki-laki itu mau sebenarnya? Kadang sebenarnya laki-laki yang baik itu adalah dia yang bisa menjaga wanitanya. Tapi kalau laki-laki yang kamu cantik kan nggak pakai hijab deh, kamu cantik kan nggak gini deh, begitu berarti dia ke cewek lain juga kayak gitu, nggak bisa jaga mata. Ciri-ciri cowok yang seperti itu nggak bisa setia, kayaknya seperti itu. Tapi sebelumnya tadi kan kakak mau gitu coba Iya. nutup aurat kakak yang ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Dibolehin nggak kak temennya? Boleh. Ya dah, nggak apa-apa ya, Nggak terserah apa-apa. dia aja. Iya, terus setan terserah kakak gitu. Tapi Iya. kakak sendiri pernah coba menutup aurat sepenuhnya nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah ya, emang udah biasa seperti ini pakaiannya. Jadi pakai hijabnya atau baju-baju panjangnya tuh kalau lebaran ya? Iya. Setahun sekali. Oke, nggak apa-apa. Tapi sekarang saya ajakin kakaknya buat tutup aurat sepenuhnya, mau nggak? Cobain aja, setelah ini dilepas lagi boleh. Iya. Boleh. Nggak Boleh ya apa-apa. kak ya, Iya, nggak buat apa-apa. temannya ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Untung dapat pahala, kan juga support temannya bisa Iya. dapat pahala ya kan. Pakai aja. Tapi sekarang saya mau pakein kakak biar tertutup semuanya, sekalian pakai gamis. Oh ya? Boleh ya. يا ربي أنا بنديك جد عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن تب عليا وارجعني ليك يا ربي أنا بنديك جد عليا. Udah ayahnya kerja. Cantik loh temannya. Tumben ya ngeliat temennya. Kenapa ketawa kak? Nggak ada ya. Keren. Kalau pakai hijab kan udah pernah coba pakai cadar nggak? Nggak pernah ya, pasti cuma ngeliatin ya. Kalau ngeliat orang yang pakai cadar atau tertutup banget tuh, pandangan sepandang sejujur-jujurnya tuh gimana pendapatnya biasanya? Sebenarnya kadang kasihan, kadang Kasihan tuh ya, kasihannya Kayak- tuh kakak. bisa terintimidasi. Soalnya. Oh gitu. Kayak kalau saya sih pikirannya nggak kepanasan. Ya, pasti wajar, itu kan pemikiran umum pasti wajar. Makannya gimana ya? Iya, minumnya makannya gimana? Pasti Terus susah. kayak nggak kepanasan. Kita aja yang kadang yang terbuka Iya. panas, itu berarti Iya. yang tertutup. Iya, memang kalau pikirannya orang-orang umum memang seperti itu. Saya dulu juga kayak kakak loh pakaiannya. Kadang juga saya juga pernah berpikiran kakak mereka kayak gimana ya makannya. Tapi alhamdulillah setelah Allah kasih hidayah ke saya, ternyata memang nyaman. Nyaman kalau awal-awal memang kayak kelihatan susah banget gitu. Tapi setelah memang beradaptasi, kita itu yang tertutup tuh bukan berarti kita udah sempurna atau udah baik, enggak. Tapi di sini kita sama-sama belajar apa yang kita nggak pernah coba, apa yang kita nggak tahu. Dan insya Allah setelah kita berani ngambil hidayah itu, kita bisa merasakan suatu kebaikan yang luar biasa. Gitu. Kadang kita apa ya, bisa saya ngerasain sendiri dulu, saya pas buka aurat tuh kayak masalah datang aja bertubi-tubi. Kok kayak saya bingung kalau saya tutup aurat nanti cari kerjaan susah kayak saya. Ternyata enggak. Setelah saya tutup aurat ternyata ada jalan rezeki yang lebih lancar dari biasanya gitu. Jadi jangan pernah takut. Kenapa kayak senyum-senyum terus ini? Ya, memang dia kayak gitu, dia suka senyum. Ramah ya. Iya. Kayak senyum-senyum terus, ketawa. Oke, sekarang coba ya. Biasanya ngeliat orang ya. Nggak pakai cadar.
Biasanya ngeliat orang ya. Iya. Sekarang ngeliat diri. Ini temernya berubah 100% loh. Bismillah. Mana ketemu kamu lah. Bentar, udah. Udah kuat? Udah. Kayak wanita Arab. Udah kuat? Cantik loh temennya. Tumben yang ngeliat temennya kayak gini. Ketawa. Nasi. Nggak apa-apa. Kan baru belajar. Nggak apa. Cantik banget sis. Ukti. Ini kan tertutup, jadi mungkin belum beradaptasi, wajar. Kakak juga mungkin temannya baru ngeliat kakak seperti ini, jadi kayak masih siapa ya, kayak orang baru aja mungkin. Cantik kayak lah. gitu. Cantik banget. Pasti menutup aurat itu cantik, karena wanita cantik itu pasti udah menutup aurat. Kalau kita ngeliat cewek-cewek yang terbuka itu udah biasa, udah banyak. Kenapa kak? Ngerasa nggak nyaman atau gimana? Panas ya, wajar, karena pertama kali wajar, karena memang suasananya juga lagi panas. Tapi sebenarnya enggak, kalau udah terbiasa Dia kok nggak nangis ya. panas. Dia nangis. Tapi memang sesuatu yang baik itu harus dipaksakan daripada tidak sama sekali. Takutnya nanti, tapi setiap kita menjalani sesuatu itu harus ikhlas. Ya ikhlas. Harus ikhlas. Takutnya kenapa? Nanti Allah murka, nyawa kakak tiba-tiba di kerongkongan, udah habis, belum bisa pulang rumah, Allah mundur dulu. Nyawa kakak sendiri, kakak udah bisa berbuat baik sebelum Allah panggil kakak. Intinya seperti itu, jangan ditunda-tunda berbuat kebaikan gitu. Masa nggak malu sama Allah? Allah apa? Kakak udah ingkar sama Allah, udah ninggalin kewajiban, udah nggak ngelaksanain kewajibannya, tapi Allah masih baik, dikasih kakak sehat, dikasih nafas gitu. Jangan sampai Allah murka dan dicabut nyawa kakak, jadi jangan sampai murka aja gitu aja sih. Kenapa ketawa tuh? Dia terharu tuh sampai menangis karena dipakaikan cadar. Enggak apa-apa. Oke. Mungkin ini pesan buat kakak aja, jangan Iya. ditunda-tunda gitu ya, karena kewajiban itu bukan sesuatu lelucon, apalagi pakaian ini pakaian diperjuangkan. Jangan sampai memakai ini dalam keadaan terpaksa. Setidaknya meskipun kita baru pertama kali mencoba segininya, tapi ini pakaian harus yang Rasulullah perjuangkan, yang Nabi perjuangkan, yang Allah perjuangkan. Jangan sampai apa ya, Allah berkat sama kakak. Itu aja sih renungan buat kakaknya aja. Tapi di sini Makasih kak. sekali lagi saya ucapin terima kasih udah mau mencoba, meskipun sebentar, nanti dilepas lagi nggak apa-apa. Ini hanya mencoba gitu, bukan satu paksaan terus langsung pakai sepenuhnya, enggak. Tapi lebih baik nggak harus bercadar, enggak, cadar itu sunnah, tapi yang penting hijab juga. Gitu Cantik aja kok sih. dia.